Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Isaku spesial Idul Adha, dan sebelum nanti kita akan dengarkan paparan dari Ustadz Solmed berkaitan dengan makna ibadah haji atau ibadah kurban yang dilakukan di bulan haji, kita ikuti terlebih dahulu tausiah Kiai Khalil Nafis dari Mekah Al-Mukarramah berkaitan dengan hikmah dan prosesi rukun-rukun haji. Selamat mengikuti. Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saat ini kita hadir spesial Damai Indonesia Ku Idul Adha yang bertepatan dengan tahun haji 1443 Hijriah. Saat ini saya bersama Kiai Haji Khalil berada di Mina, Mekah, Arab Saudi setelah berbagai rangkaian ibadah haji termasuk diantaranya wukuf di Padang Arafah. Kita akan mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Khalil Nafis tentang bagaimana pelajaran dan juga hikmah di balik rangkaian ibadah haji 1443 Hijriah. Selamat mengikuti. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya sedang berada di Mina setelah melakukan rangkaian ibadah wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan sekarang mabit di Mina setelah melakukan jumrah. Haji kali ini pada 1443 Hijriah tidak sepenuhnya kuota bisa digunakan karena kita masih ada sisa-sisa dari pandemi. Oleh karena itu kita yakinlah bahwa berangkat haji ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah yang memanggilnya untuk kita semua untuk berangkat haji, dan semua orang akan merasa rindu untuk datang ibadah haji. Sebagaimana panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilukiskan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 27, wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu memanggil, kemudian alam raya ini akan menyambutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebarkan kepada seluruh makhluk dan kepada umat manusia ada rasa rindu dari penjuru-penjuru ini untuk datang ke Masjidil Haram, ke masyair untuk melaksanakan ibadah haji. Maka kita semua pasti merindukan dan ingin melakukannya. Dan setelah kita datang biasanya dengan sambutan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Karena kita labbaik, ya Allah aku datang. Kita bisa tahu suasana sekarang tidak semuanya yang harusnya berangkat dalam kuota tapi dibatasi sehingga tidak berangkat. Bahkan dengan jalur visa-visa pribadi ternyata tidak bisa berangkat. Diajukan sekian banyak tapi yang keluar visanya sedikit. Bahkan mungkin ada yang sudah sampai di Jeddah tapi dipulangkan kembali karena dokumen yang tidak mencukupi. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih menunda pemanggilannya, dan niat baik kita sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, ketika kita melaksanakan ibadah haji sebenarnya ringan saja. Bisa menggunakan haji tamattu dengan cara umrah dari mikot, ihram, tawaf, sa'i, kemudian halqu. Kemudian kita tahallul, udah kita menunggu musim haji kemudian haji, atau ifrad, haji saja, atau qiran, umrah digabungkan dengan hajinya. Itu cara hajinya. Jadi ketika kita mau berangkat haji, biasanya orang Indonesia itu menggunakan haji tamattu tadi, dari mikot, tawaf, umrah, kemudian sa'i, halqu. Dan di musim haji ini kita langsung berangkat dari tempat kita pemondokan ke Tarwiyah kalau bisa, tapi lebih banyak langsung ke Arafah. Wukuf di Arafah. Kemarin kita hari Jumat melakukan wukuf di Arafah, kemudian ada khutbahnya, ada rangkaian sholatnya, jamaah takdim, kemudian kita sorenya berangkat untuk mabit di Muzdalifah, mengambil kerikil Muzdalifah, tengah malam kita berangkat ke Mina untuk melakukan jumrah. Dari kita melakukan jumrah, ada sebagian teman langsung tawaf ifadah ke Masjidil Haram. Setelah kita melakukan tawaf dan kemudian kita juga halqu, kita melakukan tahallul. Alhamdulillah, itulah rangkaian ibadah sambil sekarang kita menunggu apakah mengambil nafar awal pada tanggal 12 kita pergi atau menunggu sampai tanggal 13 menggunakan nafar sani untuk kita lempar jamarot itu.
Apa yang menjadi makna dari ibadah haji? Yang pertama, haji itu diwajibkan man istata'a ilaihi sabila. Ia yang punya kemampuan fisik, kemampuan harta. Bahkan sekarang harus ada kemampuan kuota. Jadi tidak semua orang punya kemampuan untuk haji. Berbahagialah saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan haji atau pada tahun ini bisa berangkat ibadah haji, karena itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengatakan tentang kekuatan ini, kekuatan zahir, kekuatan batin, kekuatan fisik, kekuatan harta, di dalam ibadah haji sifatnya adalah napak tilas. Tidak ada bacaan-bacaan khusus yang menjadi kewajiban di dalam ibadah haji. Bagaimana kita ini mengesahkan Allah. Banyak doa-doa itu yang memastikan tauhid kita hanya kepada Allah. Bahkan disimbolkan ketika kita memakai baju ihram adalah simbol di mana kita seorang hamba yang lemah. Kita hanya berupa fisik dan dua helai pakaian kita, bawah dan atas, yang tidak boleh berjahit. Bahkan kita tidak menggunakan dalam. Itu menunjukkan bahwa kita ini lemah dan butuh dan perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambut panggilan Allah dengan labbaika, ya Allah aku datang. Kemudian ketika kita wukuf di Arafah, bagaimana kita di Arafah wukuf berhenti dari kesibukan kita yang sifatnya manusiawi, kesibukan kita sifatnya duniawi, wukuf melulu hanya berhadap kepada Allah. Arafah, tahu disebutkan Arafah karena memang di sana kita saling mengenal. Bahkan kita di sana kita bisa melihat bagaimana sejarah Nabi Adam dan Siti Hawa ketika dilepaskan oleh Allah dari sorga, bertemunya di Arafah. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sebuah riwayat itu diajarkan bagaimana manasik haji itu di Arafah. Tapi yang lebih penting, Arafah artinya tahu, dinamakan Arafah kita biar tahu diri kita, kemudian kita dari tahu posisi kita sebagai hamba, kita tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Al-Hajju Arafah, haji itu adalah di Arafah, karena menjadi rukun, tidak sah haji tanpa wukuf di Arafah. Betapa Arafah menjadi diferensiasi, menjadi yang pokok di dalam haji dibanding dengan ibadah umrah, dengan ibadah lainnya. Karena di Arafah penting kita saling mengenal, kita saling tahu, dan kita tahu diri kita dan tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa silahkan dipanjatkan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini adalah Haji Akbar. Disebut Haji Akbar karena waktunya, waktu Arafah adalah waktu yang mulia. Di Arafah adalah di mana kita panjatkan doa diterima oleh Allah. Saat yang bersama di hari Jumat wukufnya, Sayyidul Ayyam, adalah hari yang terbaik. Makanya disebut dengan Akbar karena dua kebaikan dalam waktu yang bersamaan, dan di tempat yang penuh mulia itu kita bisa melaksanakan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali ke Musdalifah. Kita untuk mengambil lemparan jumrohnya itu, kerikilnya, kemudian lempar jumroh di Mina untuk menunjukkan jangan sampai ada hati kita yang tergoda oleh setan, baik itu tergoda dari luar atau setan di dalam nafsu diri kita sendiri. Kita lepaskan sebagaimana Nabi Ibrahim melepaskan godaan setan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengorbankan untuk kurbanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dalam berdoanya tidak ada lain kecuali adalah mengesahkan Allah. Maka rangkaian-rangkaian napak tilas inilah menyerahkan semuanya kepada Allah, dan ketika kita sudah tauhidnya kepada Allah, kehidupannya untuk Allah, kita berharap mendapat ridha dari Allah. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazau ilal jannah. Orang yang hajinya mabrur, diterima oleh Allah, balasannya tidak ada lain kecuali surga. Dosanya diampuni, amal-amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang didambakan oleh kita semua. Mudah-mudahan para hujaj ini bisa diterima oleh Allah dan mendapatkan haji mabrur. Masya Allah pemirsa, baru saja kita mendengarkan tausiah yang sangat luar biasa sekali dan sangat mendalam sekali apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Bagaimana kita mendengarkan apa ternyata di balik ibadah haji ini banyak sekali pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik, khususnya ibadah haji 1443 Hijriah ini. Kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hanya sehelai kain putih yang insya Allah itu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang jabatan maupun tingkatan seseorang atau manusia itu sendiri. Tetaplah di Damai Indonesia, aku spesial Idul Adha.